Pada pagi hari ini kita akan mulai kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ya, saya minta salah satu siswa untuk berdoa di depan. Silakan. Mari kita ambil sikap dan pantas dan sopan untuk berdoa. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita dalam hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat Bapa, atau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Mary sudah rampu kita dalam doa. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian lakukan? Kan? Nah, apa lagi? Bela. Apa harapan kalian saat nanti mengikuti pelajaran hari ini? Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini, kira-kira ada harapannya? Ya, tepuk tangan buat dia. Ini materi pelajaran hari ini. Ada lagi yang punya harapan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dari suara mana? Dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat anak ini. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Pak Guru akan menanyakan pelajaran sebelum yang adik-adik sudah dapatkan. Pertanyaan Pak Guru, kira-kira pelajaran sebelumnya anak-anak sudah mempelajari materi apa? Apa lagi? Besaran dan turun. Apa itu besaran anak-anak? Ya, silakan. Segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Ya, tepuk tangan buat mana? Apalagi dalam ukur kita belajar tentang apa lagi? Tentang jenis-jenis alat ukur. Jenis alat ukur apa yang adik-adik sudah ketahui? Apa lagi? Jangka sorong. Apa lagi? Mistal. Mikrometer, jangka sorong dan penggaris itu termasuk alat ukur apa? Mas, ada lagi alat ukur yang sudah dipelajari? Ada termometer. Termometer itu digunakan untuk mengukur apa? Suhu. Apalagi neraca. Neraca itu digunakan untuk mengukur apa? Baik anak-anak, ternyata anak-anak masih mengingat materi sebelumnya. Nah anak-anak, ternyata materi sebelumnya ada kaitan tentang materi yang kita pelajari hari ini tentang pemanasan global. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita tentang pemanasan global, Pak Guru mencari tahu pengetahuan awal kalian tentang pemanasan global. Kira-kira ada yang mengetahui apa itu pemanasan global? Angkat tangan, mana di belakang? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat mana? Ada yang punya pendapat lain? Saya Pak Guru. Silakan. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Ya, tepuk tangan buat mana? Kemudian berikut, apa penyebab dari pemanasan global itu sendiri? Ada yang tahu penyebab dari pemanasan global? Hari? Pembakaran sampah di tanaman dan menyebabkan lapisan ozon rusak dan terjadinya pemanasan global. Luar biasa. Tepuk tangan. Ada yang tahu penyebab terjadinya pemanasan global? Silakan bagaimana? Penggunaan bahan bakar fosil. Ya, penggunaan bahan bakar fosil. Tepuk tangan buat mana? Baik anak-anak, ternyata anak-anak sudah memahami juga terkait tentang pemanasan global dan penyebab dari pemanasan global. Jadi baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, mendefinisikan
pengertian pemanasan global. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, ketiga tujuan pembelajaran inilah yang kita akan belajar secara bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Pak Guru akan menampilkan PPT. Ya. PPT ini berkaitan tentang fenomena-fenomena alam akibat dampak dari pemanasan global. Pada perhatikan di depan anak-anaknya. Ya, di gambar ini kira-kira berbicara tentang gambar apa saja anak-anak? Ada banjir. Banjir ini itu tentang apa? Naiknya permukaan laut. Kemudian yang berikut, bagian kiri anak-anak. Yang kiri itu data apa? Data kenaikan suhu. Kemudian bagian kanan anak-anak, mencairnya es di kutub. Rasakan tidak sekarang suhu bumi makin panas? Kita sudah mulai kering. Nah, pertanyaan Pak Guru, mengapa cuaca sekarang semakin panas? Silakan Nona. Karena menipisnya lapisan ozon akibat pembakaran fosil. Wih, tepuk tangan luar biasa. Lapisan ozon karena adanya pembakaran bahan-bahan fosil. Kemudian yang berikut ada lagi? Silakan Febri. Tumbuhnya ini gas-gas rumah kaca di atmosfer. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Febri. Baik anak-anak, ternyata itu kita bisa lihat sendiri dan kita bisa rasakan sendiri terkait tentang situasi panas yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian anak-anak, kira-kira apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan saat ini? Dengan tadi itu cuacanya semakin panas, kemudian tubuh kita keringat karena cuaca panas. Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan saat ini? Efek rumah kaca. Di dalam efek rumah kaca itu ada gas-gas rumah kaca tidak? Ada. Gas rumah kaca seperti apa yang Anda ketahui? Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida atau CO2. Mas ada lagi penyebab lain anak-anak? Ada. Silakan. Uap air atau H2O. Ya, uap air atau H2O. Mas ada lagi? Ada. Silakan. Fluorokarbon atau CFC. Ya, fluorokarbon atau CFC. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan literasi membaca. Ya. Anak-anak silakan buka halaman 114 sampai dengan 121. Baik anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman berkaitan tentang efek rumah kaca. Nah, Pak Guru di sini akan memberikan penguatan terkait tentang bagaimana proses terjadi efek rumah kaca. Anak-anak, coba perhatikan di depan ini. Gambar bulat itu besar itu adalah matahari. Jadi sinar matahari masuk ke permukaan bumi. Kemudian cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi akan diserap oleh apa? Diserap oleh tanah. Apa lagi? Laut. Oleh laut. Sebagiannya arahnya kemana anak-anak? Dipantulkan kemana? Dipantulkan ke atmosfer. Ya. Dari sini di gambar ini ada bumi. Ya. Kemudian ini ada atmosfer. Kemudian di sini ada rumah kaca. Di dalam rumah kaca ini terdapat gas-gas rumah kaca. Apa yang terjadi kalau gas-gas rumah kaca itu banyak di atmosfer anak-anak? Apa yang terjadi? Panas bumi meningkat.
panas bumi meningkat. Kenapa panas bumi meningkat? Karena terperangkapnya panas di dalam bumi. Ya, karena panas bumi terperangkap di atmosfer, dihalangi oleh gas-gas rumah kaca, sehingga mengakibatkan panas tadi itu dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Ketika panas dipantulkan kembali ke permukaan bumi, maka bumi mengalami apa? Mengalami kenaikan suhu, sehingga badan kita menjadi panas. Ini kita mulai kipas-kipas begitu. Itu juga dampaknya. Nah, itu adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, pertanyaannya begini anak-anak, apakah efek rumah kaca itu selalu berdampak pada kehidupan manusia? Tidak juga, tidak. Ada juga manfaatnya. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ini natural greenhouse effect. Ini adalah efek rumah kaca yang normal. Nah, efek rumah kaca yang normal itu manakala ada sinar matahari masuk ke permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah dan laut, sebagiannya dipantulkan ke atmosfer. Kalau seandainya itu gas-gas rumah kaca sedikit di permukaan bumi, maka sinar inframerah yang dipantulkan tadi akan diserap oleh gas-gas rumah kaca. Kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kalau yang dipantulkan tadi itu sedikit, maka akan memberi kehangatan pada bumi. Itu manfaatnya. Bumi juga butuh kehangatan. Apa yang terjadi kalau bumi tidak diberi kehangatan oleh sinar matahari? Dingin toh? Dingin toh? Ya. Nah, kalau suhunya tadi itu sampai minus 18 derajat Celcius, anak-anak, lama-lama kita menjadi batu es toh? Dan ada manfaatnya kalau gas-gas rumah kacanya sedikit. Nah, bagaimana kalau dia berbahaya, anak-anak? Coba perhatikan di layar ini. Ya, ini. Jadi ini ada bumi, ada bumi. Kemudian di sini atmosfer. Kemudian di sini adalah rumah kaca. Ternyata di dalam rumah kaca itu sudah banyak sekali gas-gas rumah kaca. Saking banyaknya gas-gas rumah kaca itu ada CO2. Apa lagi? Metana atau CH? Apa lagi? Ya? CFC ya? Apa lagi? Ozon atau? O3. Kalau gas-gas terlalu banyak di rumah kaca anak-anak, maka sinar matahari yang dipantulkan ke atmosfer tadi itu akan terhalang oleh gas-gas rumah kaca. Memang diserap oleh gas-gas rumah kaca, tapi lebih banyak dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Kalau terlalu banyak yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi, maka apa yang terjadi dengan bumi kita anak-anak? Ya, suhunya menjadi meningkat. Kalau suhunya meningkat, dampaknya apa anak-anak? Ya, terjadinya kekeringan. Apa lagi? Mencairnya es di kutub. Apa lagi? Naiknya permukaan air laut dan lain-lain ya anak-anak ya. Jadi efek rumah kaca juga ada manfaat bagi bumi kita. Kalau dia berlebihan, menjadi tidak bermanfaat lagi bagi bumi kita. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Mengerti? Paham? Dapat semua. Grace, mana Grace? Ya, nanti kelompok 1 di bagian sini. Kelompok 2 Rika. Mari di sini langsung bergerak. Kelompok 3, masih kelompok 1 ya. Yang ketiga Mary, anak Mary. Ya, di sini. Kemudian yang berikut Tika, mana Tika? Ya, bagian sini kelompok 1. Kemudian Karin, mana Karin? Ya, silakan ya kamu dengan kelompok 1. Baik anak-anak, sudah tahu anggota kelompoknya? Sudah. Nah, Pak Guru sudah bagi dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok nanti Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum Pak Guru bagi LKPD ini, Pak Guru akan menjelaskan dulu terkait dengan LKPD yang adik-adik lakukan sebentar pada saat melakukan praktik. Nah, ingat adik-adik, nanti melakukan praktikum ini untuk mengamati fenomena. Untuk mengamati fenomena efek rumah kaca secara sederhana. Jadi ini nanti tujuannya anak-anak tolong dengar ya.
yang kita praktik ini ada tujuannya. Tujuannya adalah melakukan praktikum peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya efek pembakaran. Yang kedua, melakukan praktikum peserta dapat mengetahui pengertian, penyebab dan dampak dan upaya mengatasi efek pembakaran. Alat dan bahannya ada stok, ada apa? Ada gelas ya, atau toples ya. Dua buah, ada termometer 2 buah, ada alu kecil yang 40 sudah potong itu sudah 2 buah ya. Kemudian ada plastik dan ada karet gelas. Nanti anak-anak akan melakukan praktikum mengikuti prosedur yang ada di RK. Baca baik, paham baik supaya nanti melakukan praktik. Mengerti? Siap untuk praktikum? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ini bagianmu. Ini kelompok berapa? 2. Ini bagianmu. Ini kelompok berapa? 3. Sekarang tentukan ketua kelompoknya siapa, sekretarisnya siapa. Di kelompok 1 itu begitu, ketuanya sama, sekretarisnya sama. Di sini juga tentukan sendiri ya. Namanya praktikum, namanya kerja yang kelompok harus diskusi. Baik. Sekarang kita mengambil alat ya, mengambil alat praktikum, silakan. Apakah sudah selesai belum? Belum, Pak. Lanjut sudah menjawab pertanyaan. Oh ya. Aku udah berbagi maaf ya. Tapi tulis hasil analisis kan? Analisis pengamatan. Ada berapa pertanyaan? Nanti ditukar saya bilang apa? Ditukar, dicoret saya bilang. Dicoret saya masalah. Catat yang benar ya. Kalau mana sekretaris? Nanti catat hasil pengamatan dan analisis. Sudah selesai. Ayo.
diskusi hasil pengamatan di interpretasi datanya, buat analisis datanya. Itu pada yang Ayo semangat, 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 ayo. Pagi Kak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mary, saya sebagai moderator, dan teman saya Grace, Tika, Erika, Karin, Tika, dan Umbu. Sekian dari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk bertanya apa yang belum dipahami. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang mendengarkan. Berdiri. Suaranya kuat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa hubungan atau keterkaitan antara praktikum kalian ini dengan efek rumah kaca? Baik, terima Sekian kasih. pertanyaan dari saya. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Peggy dulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari tadi. Pertanyaan saya, apa keterkaitan antara praktikum dan pemanasan global? Jadi proses pemanasan alami yang terjadi pada atmosfer bumi karena gas-gas atmosfer terperangkap atau mengurung pada panas dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadi tadi kita praktik itu kan ada gelas tertutup dan gelas terbuka. Gelas tertutup dia menyerap panas atau menahan, sedangkan gelas terbuka dia menyebar ke segala arah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira apa yang kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya tahu. Ya, silakan. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan hari ini adalah pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Peningkatan suhu rata-rata yang terjadi secara global disebabkan oleh efek rumah kaca. Ya, sudah. Tepuk tangan buat dia. Lagi, ada yang ingin menyimpulkan lagi? Pembelajaran kita hari ini? Seperti ini. Yang dapat saya simpulkan adalah jenis-jenis dari efek rumah kaca, yaitu ada karbon dioksida atau CO2, uap air atau H2O, metana atau CH4, klorofluorokarbon atau CFC, nitrogen oksida atau N2O, dan ozon atau O3. Oke, baik. Betul ya. Tepuk tangan buat sini. Ada lagi yang mau simpulkan? Ya, silakan Mona. Berbagai tindakan mitigasi dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Di antaranya menghemat energi listrik,
melakukan registrasi, beralih menggunakan transportasi umum saat bepergian, dan mengurangi konsumsi sumber makanan hewani. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Baik, itu adalah rangkuman kita hari ini. Sekarang Pak Guru akan memberikan bukan tugas, refleksi. Ya, refleksi. Nanti diisi ya. Baik. Anak-anak silakan isi sambil mendengarkan Pak Guru. Perhatikan sini. Sambil diisi sambil mendengarkan Pak Guru. Sekarang sambil menulis refleksi pembelajaran kita hari ini, anak-anak silakan nanti mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas halaman 119 nomor 1 dan 2, kegiatan 3.3 dan kegiatan 3.2. Nanti ini kalau dikerjakan di rumah, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahasnya ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak pemanasan global. Kita akan mempelajari tentang dampak-dampak pemanasan global. Sekarang anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta sama orang untuk berdoa. Minta. Kita berdoa. Ambil sikap sopan dan sabar. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum itu izinkan saya membawa doa ini dan mengajarkan akan bertulis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengucapkan puji kina sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Dokter Mulia. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi untuk kita semua.